Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberikan kesehatan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Masih semangat belajar ya anak-anak? Ya, masih berjumpa lagi dengan Pak Hamim di pembelajaran tematik kelas 3 tema 2 subtema 3 menyayangi tumbuhan, pembelajaran 5 dan 6. Selanjutnya di pembelajaran 5 kita akan belajar mengenai menceritakan hasil wawancara dengan penjual tanaman. 2. Mengelompokkan tugas berdasarkan peran anggota keluarga. 3. Menjumlahkan bilangan cacah menggunakan garis bilangan. Siti dan teman-temannya akan berkunjung ke tempat penjualan tanaman. Mereka mendapat tugas untuk mewawancarai penjual tanaman. Siti dan Edo mengenal penjual tanaman di dekat sekolah. Nama penjual tanaman tersebut adalah Pak Didi. Mereka mendiskusikan pertanyaan yang akan diajukan. Pertanyaan yang telah disepakati ditulis pada tempat yang tersedia. Yuk kita bantu Siti menuliskan pertanyaannya. Nah, contohnya nomor 1, sejak kapan Bapak berjualan tanaman? Nomor 2, apa saja yang diperlukan untuk merawat tanaman? 3, mengapa tanaman harus dirawat? 4, berapa kali tanaman harus disiram dalam satu hari? 5, mengapa tanaman harus dipupuk? 6, tanaman apa saja yang ada di sini? 7, bagaimana cara menanam tumbuhan yang baik dan benar? Selanjutnya, setiap keluarga memiliki tugas masing-masing. Masih ingatkah kamu tugas dari masing-masing keluarga? Iya, ada tugasnya ayah, tugas ibu, dan tugas anak. Tugas ayah mencintai anak, mencari nafkah, melindungi keluarga, membersihkan kamar, merawat keluarga. Tugas ibu mencintai anak, menyiapkan makanan, menyiram tanaman, mencari nafkah, melindungi keluarga, merapikan tempat tidur, membersihkan kamar, dan merawat keluarga. Tugas anak yaitu belajar menghormati orang tua, menyiram tanaman, merapikan tempat tidur, membersihkan kamar, merapikan mainan, menyiapkan untuk tas sekolah. Oke, tulislah pengalamanmu menjalankan tugas berkaitan dengan peran dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Misalnya membantu ibu mencuci piring, menyapu lantai, mentaati peraturan di rumah. Buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini. Panjang sebuah ranting kayu 5 cm. Panjang ranting kayu berikutnya adalah 6 cm. Berapakah panjang kedua ranting kayu tersebut? Ya, kita buat dulu garis bilangan. Lalu mulai dari angka 0 ke 5. Selanjutnya dari angka 5 dia ditambah 6 cm 11. 5 ditambah 6 sama dengan 11. Jadi panjang kedua ranting kayu tersebut ada 11 cm. Buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini. Edo mempunyai daun yang panjangnya 8 cm. Benny memegang daun yang panjangnya 8 cm. Berapakah panjang kedua daun tersebut? Ya, kita buat garis bilangan mulai dari angka 0, 8 cm. Lalu dari angka 8 ia ditambah 8 jadi 16.
8 tambah 8 sama dengan 16. Kesimpulannya, jadi panjang kedua ranting kayu tersebut ada 16 cm. Panjang sehelai rumput 9 cm, panjang sehelai rumput lainnya 4 cm. Berapakah panjang kedua rumput? Ya, kita buat garis bilangan lalu mulai dari angka 0 diukur 9 cm. Dari angka 9 ditambah 4. Jadinya 9 ditambah 4, 13. Kesimpulannya, jadi panjang kedua rumput tersebut ada 13. Selanjutnya di pembelajaran 6, anak-anak akan belajar mengenai menceritakan tugas berkaitan dengan peran sebagai anggota keluarga. 2. Menjumlahkan bilangan cacah menggunakan garis bilangan. 3. Melakukan wawancara dengan narasumber tentang cara perawatan tanaman. Benny tinggal bersama ayah dan ibunya. Setiap hari Benny melakukan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya. Salah satu tugas Benny yaitu menyiram tanaman setiap sore. Benny senang memelihara tanaman. Ia menyukai mangga, karenanya ia menanam mangga di belakang rumahnya. Benny mulai menanam dari biji. Sekarang pohon itu sudah tumbuh besar. Tinggi pohon itu sekitar 3 meter. Setiap hari ayah, ibu, dan Benny bangun pagi. Ibu akan menyiapkan sarapan untuk semua anggota keluarga. Ayah mempersiapkan diri untuk pergi bekerja. Benny juga bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Benny sudah menyiapkan semua keperluan sekolahnya di malam hari. Buku-buku dan alat tulis yang akan digunakan sudah dimasukkan ke dalam tas. Ayah berangkat ke tempat kerja dengan sepeda motor. Kadang-kadang ayah mengantar Benny ke sekolah. Ayah Benny rajin bekerja. Ia melakukan itu semua untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setelah Benny dan ayahnya berangkat, ibu Benny mulai melakukan aktivitas lainnya. Kegiatan mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memasak dilakukan ibu Benny setiap hari. Pada siang hari, akan ada seorang tetangga yang membantu ibu Benny untuk menyetrika pakaian. Oke, tuliskanlah tugas anggota keluarga Benny berdasarkan peranannya di keluarga. Misalnya ayah, tugasnya bekerja mencari nafkah. 2. Mengantar Benny ke sekolah. 2. Ibu, tugasnya menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, membersihkan rumah, memasak. Benny tugasnya menyiram tanaman setiap sore, menyiapkan peralatan sekolah ke dalam tas. Ceritakanlah pengalamanmu melalui melakukan satu tugas di rumah yang dilakukan bersama-sama. Contohnya seperti ini, ada pada suatu hari saya bersama keluarga, saya bersama-sama melakukan kegiatan bergotong royong, membersihkan rumah. Pada hari itu, yang ikut menyertakan diri adalah ayah, ibu, kakak, adik, saya, nenek, dan kakek. Kemudian kami pun mencicipinya, canda tawa keceriaan tergabung menjadi satu. Dan tak terasa hari pun semakin siang menjelang sore, kemudian kami pun masuk ke kamar masing-masing untuk beristirahat sejenak. Ayah bertugas membersihkan halaman rumah, kakek bertugas memotong rumput, nenek bertugas menyiram bunga-bunga yang ada di halaman, ibu dan saya bertugas membersihkan rumah, kakak bertugas membantu ayah membersihkan halaman, dan adik bertugas mengelap kaca jendela. Pada hari itu saya sangat senang, karena setelah bergotong royong membersihkan rumah dan halaman rumah, kami semua berkumpul di ruang keluarga. Tiba-tiba, ibu datang membawakan makanan serta minuman yang sangat enak. Selanjutnya, buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan jumlahan di bawah ini. Panjang selai daun rambutan 8 cm, panjang daun rambutan lainnya adalah 8 cm. Berapakah panjang kedua daun rambutan tersebut? Kita membuat garis bilangan, lalu selai daun rambutan
Panjangnya 8 cm dimulai dari angka 0 sampai angka 8. Selanjutnya dari angka 8 ditambah 8 cm lagi sampai ke angka 16. Jadi 8 ditambah 8 sama dengan 16. Kesimpulannya, jadi panjang kedua daun rambutan adalah 16 cm. Selanjutnya, Benny mempunyai daun jeruk yang panjangnya 4 cm. Benny memegang daun jeruk yang panjangnya 3 cm. Berapakah panjang kedua daun jeruk tersebut? Ya, kita membuat garis bilangan. Lalu mengukur panjang pertama yaitu 4 cm. 0 lalu ke angka 4. Selanjutnya dari angka 4 ditambah panjang kedua yaitu 3 cm sampai di angka 7. Jadi 4 ditambah 3 sama dengan 7. Kesimpulannya jadi panjang kedua daun jeruk ada 7 cm. Selanjutnya, Edo mempunyai daun nangka dengan panjang 10 cm. Lani menemukan daun nangka dengan panjang 5 cm. Berapakah panjang kedua daun nangka tersebut? Iya. Ukurlah mulai dari angka panjang pertama 10 cm. Lalu ditambah 5. Jadi 15. 10 ditambah 5 sama dengan 15. Jadi panjang kedua daun nangka ada 15 cm. Selanjutnya bacaan perawatan tanaman mangga. Mangga adalah buah yang mudah dijumpai di Indonesia. Bentuk buah mangga bermacam-macam. Ada yang berbentuk agak bulat, oval, lonjong, dan lain-lain. Buah mangga memiliki kulit yang berwarna hijau jika masih mentah. Warna kulit buah mangga ada yang berubah menjadi hijau kekuningan hingga oranye jika sudah dimasak. Pohon mangga sering ditanam di pekarangan rumah atau kebun. Pemeliharaannya cukup mudah sehingga banyak orang suka menanam pohon mangga. Pemeliharaan pohon mangga meliputi penyiangan, lalu pembumbunan, selanjutnya pemupukan, pemangkasan, dan pengendalian hama. Penyiangan dilakukan dengan cara mencabut rumput atau tumbuhan liar di sekitar pohon mangga. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan pohon mangga tidak terganggu. Saat penyiraman tanaman, tanah di bawah pohon mangga akan merosot terbawa air. Pembumbunan dilakukan untuk menimbun kembali tanah yang merosot karena terbawa air. Pemupukan dilakukan untuk membantu meningkatkan kesuburan tanaman. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik dan pupuk anorganik. Pemangkasan juga perlu dilakukan secara rutin. Hal ini bertujuan agar produksi buah mangga jauh lebih baik. Selanjutnya pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menyemprotkan pestisida dan insektisida pada tanaman. Penyemprotan pestisida dan insektisida hanya dilakukan saat hama dan serangga menyerang. Hama yang sering menyerang antara lain biasanya kepik buah, lalat buah, codot, dan tungau. Nah, ini adalah contoh buah mangga yang sudah matang. Lengkapi teka-teki silang berikut berdasarkan teks bacaan. Oke, ada yang mendatar dan ada yang menurun, nomor 1 sampai 10. Nah, ini adalah contoh jawabannya. Selanjutnya, lakukanlah wawancara dengan seseorang yang memahami cara merawat tanaman. Tahu namanya narasumber. Pilihlah satu jenis tanaman yang akan kalian gali informasinya tentang cara perawatannya. Buatlah daftar pertanyaan sebelum bertemu dengan narasumber. Jadi kita itu sebelum
bertemu dengan narasumber itu harus membuat pertanyaan yang akan ditanyakan. Misalnya daftar pertanyaannya nomor 1, apa nama tanaman itu, Pak? Nomor 2, kapan perawatan tanaman belimbing dilakukan? Nomor 3, siapa yang bertugas merawat tanaman belimbing? Nomor 4, mengapa perawatan tanaman belimbing perlu dilakukan? 5, bagaimana cara merawat tanaman itu, Pak? Selanjutnya, latihan soal dari angka 1 sampai 4. Dikerjakan di buku tulis tema. Oke, jangan lupa setelah menyimak video pembelajaran ini sampai habis, anak-anak mengisi nama lengkap dan kelas pada kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Demikian dari Pak Hamim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.